Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah faqad faza lil muttaqin. Waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia menginginkan istri yang solehah, menginginkan anak-anak kita soleh dan solehah. Kita juga menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh. Bahkan mungkin ada di antara kita seorang bujang yang dia juga mengidamkan istri yang solehah. Tampilan soleh berbeda dengan yang soleh. Kalau tampilan soleh, berpeci, berkoko, bersarung, tampilan soleh, tetapi belum tentu menjadi yang soleh. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memberikan sebuah mahfuzah, memberikan ilmu kepada kita bahwasanya ada 5 perkara yang menghalangi seseorang tersebut menjadi orang yang soleh. Apabila kita memiliki sifat dari 5 ini, maka terhalanglah kita menjadi orang yang soleh. Apa 5 sifat tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama adalah al-qanaah bil jahil. Dia merasa cukup dengan kebodohannya. Senang jadi wong goblok. Maksudnya adalah dia merasa bahwa ilmu agamanya itu telah cukup. Jadi dia telah belajar ilmu agama dari nenek-nenek moyangnya dia dulu, sampai hari ini dia tak mau menambah ilmu agama tersebut. Dia tidak mau belajar bagaimana cara sholat yang bagus, bagaimana cara wudhu yang bagus. Di dalam Jumat tidak boleh berbicara, dia tidak tahu. Kemudian dia tak tahu bagaimana puasa yang baik dan benar. Dia cukup hanya tahu bahwasanya dia telah belajar agama dan jadi orang yang soleh. Padahal itu adalah salah satu sifat menghalangi kita menjadi orang soleh. Merasa cukup dengan ilmu agama yang ada dalam diri kita, tanpa mau lagi belajar mendalami ilmu agama yang ada di sekarang ini. Dia beranggapan bahwasanya ilmu agama itu hanya untuk para ustadz, sehingga tidak mau belajar bagaimana doa, bagaimana zikir dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sifat yang pertama adalah qanaah fil jahil. Dia merasa cukup dengan
ilmu dengan ilmu yang dia punya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, al-hirsu 'ala dunia, tamak terhadap dunia ini. Kenapa ada orang yang sampai pengen nyolong, dia tamak dunia. Pengen nyopet, dia tamak dunia. Mau merampok rumah orang, ya karena tamak dunia ini. Dia pengen merebut dunia ini semuanya untuk dia. Ada orang yang pengen korupsi, ya karena tamak terhadap dunia ini. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita mencari dunia ini, mencari rezeki ini, jangan sampai melanggar norma-norma, aturan, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia ini dipegang, jangan sampai norma-norma dan syariat melanggarnya. Itu yang kedua, terlalu tamak terhadap dunia sehingga lupa dengan aturan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah asahu bil fadli. Pelit, bakhil kata orang, kedekut. Dia punya banyak harta tetapi tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau menunaikan zakat. Sejarah telah mencatat, hadirin yang mulia, bahwa para wali-wali Allah, pada orang-orang yang soleh, mereka adalah penderma. Mereka adalah orang-orang yang berdonasi. Mereka orang-orang yang berinfak dan berzakat. Kalau ada orang-orang yang berjubah, pandai berkhutbah, pandai berbicara, pandai baca kitab, pandai segala-galanya, tetapi dia pelit kedekut, terhalang untuk mendapatkan kesolehan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang keempat adalah arya'u fil amal. Amal ibadah dia pengen riak terhadap amal ibadah dia. Bahwa amal ibadahnya pengen dilihat orang. Riak ini tipis. Masalahnya masalah hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Para sufi mengatakan masalah amal hati ini seperti semut hitam yang ada di tengah gelap, kemudian berjalan di atas batu yang hitam. Akan kelam, tak nampak, tipis. Begitulah riya tersebut. Kadang-kadang tanpa kita sadari, riya itu melekat dalam diri kita. Itulah yang penghalang kita menjadi orang yang soleh. Ar-riya'u fil amal. Yang terakhir adalah wal ijabur ra's, yaitu merasa benar sendiri. Kalau ada pendapat orang lain itu salah. Kalau A pendapat saya, A lah semua itu. Kalau ada pendapat B, salah. Ini mau menang sendiri, egois, bahwa pendapat orang lain itu tidak ada benar. Keangkuhan yang seperti ini menghalangi kita mendapatkan kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang baik di mata manusia. Itulah 5 hal yang menjadi penghalang kita menjadi orang yang soleh. Pertama adalah merasa cukup terhadap ilmu agama kita. Yang kedua, tamak terhadap dunia. Yang ketiga adalah bakhil terhadap harta yang telah ada. Yang keempat adalah riya terhadap amal perbuatan. Yang kelima adalah kesombongan atau membanggakan diri atau egois. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala sakinati fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah faqad faza lil muttaqin waf'alul khairat wajtanibus sayiat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha la yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.